Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pertemuan 14 yang membahas mengenai Communication Theory and Research. Boleh lanjut? Sini anggota kami ada 4. Yang pertama ada Nagita Ahmadewi, yang kedua ada Zahra Ranti Patut, yang ketiga ada Ginta Saga, dan yang terakhir ada saya sendiri, Tita Budi. Boleh dilanjut? Oke, yang pertama ada Journalistic Codes of Ethics in Europe. Perkenalan, artikel ini berdasarkan tesis yang berjudul Etika Media Eropa Mencari Dasar Bersama, membahas kemungkinan adanya kode etik bersama untuk jurnalisme Eropa. Alasannya karena adanya rekomendasi tentang etika jurnalisme dari Majelis Parlemen Dewan Eropa pada tahun 1993. Kode etik nasional digunakan untuk membantu menjabarkan apakah para jurnalis, editor, dan pemilik media mempunyai norma dan cita-cita yang sama dalam pekerjaannya. Boleh di next. Yang kedua itu ada prinsip yang paling umum. Kode etik jurnalis dari Italia, Slovakia, dan Slovenia memiliki cakupan prinsip etika yang paling luas, sementara beberapa prinsip dapat dukungan kurang dari 2/3 kode nasional. Prinsip-prinsip etika yang paling umum dalam kode etik Eropa mencakup kebenaran informasi, larangan diskriminasi, menghormati privasi, larangan suap, adil dalam mengumpulkan informasi, larangan pengaruh pihak luar, kebebasan berekspresi, kerahasiaan profesional, larangan penyalahgunaan jabatan, pemisahan fakta dan opini, penghormatan hak cipta, pertimbangan khusus dalam pelaporan, mengecek fakta, larangan fitnah, asas praduga tak bersalah, pemisahan iklan, tanggung jawab dalam laporan, hak untuk mengkritik, dan melawan sensor. Prinsip-prinsip ini menekankan kebenaran informasi, integritas jurnalis, tanggung jawab dalam membentuk opini publik, keadilan dalam mengumpulan informasi, perlindungan hak-hak sumber, dan kebebasan berekspresi. Nah, di sini terdapat contoh kasus yaitu Erick Thohir adukan podcast Tempo ke Dewan Pers. Erick Thohir melaporkan konten podcast Tempo.co ke Dewan Pers karena kontennya dinilai tidak memenuhi prinsip kerja jurnalistik dan kode etik wartawan. Konten yang berjudul Manuver Erick Thohir lewat PSSI dan BUMN yang tak disukai PDIP bocor alus politik. Ditayangkan di YouTube, akun media sosial Tempo termasuk Spotify. Erick Thohir pun menyerahkan kepada Dewan Pers beberapa tautan pemuatan konten, transkrip percakapan dan tangkapan layar tayangan podcast tersebut. Erick Thohir menilai informasi yang dibahas oleh tiga orang wartawan Tempo pada konten tersebut lebih banyak berisikan gosip dan konten itu seharusnya tidak ditayangkan karena seharusnya hanya berada di tingkat percakapan di ruang redaksi karena belum terverifikasi sehingga konten tersebut terkena pelanggaran yang serius terhadap kode etik jurnalistik. Next. Nah, kaitan dengan contoh kasus tersebut yaitu dari kasus tersebut dapat dikaitkan dengan materi pada subbab Journalistic Codes of Ethics. Materi ini membahas mengenai kode etik jurnalis di antaranya yaitu kebenaran, penjelasan informasi, tanggung jawab sebagai pencipta opini publik, mengumpulkan dan menyajikan informasi, integritas sumbernya. Kasus di atas bertolak belakang dengan kebenaran informasi dan integritas sumber, yaitu konten tersebut berisi tentang konten yang membawa nama Pak Erick Thohir. Padahal kenyataannya Pak Erick sendiri tidak menjadi narasumber konten tersebut. Informasi yang disampaikan di konten itu juga lebih banyak membicarakan hal yang di luar konteks yang sangat bertolak belakang dengan judul yang dibuat. Konten tersebut juga tidak melalui tahapan verifikasi dan konfirmasi sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik. Di kasus ini juga keprofesional jurnalis dan media yang memposting menjadi pertanyaan karena konten yang belum terverifikasi kebenarannya dapat lolos diposting ke publik. Ini sangat tidak sesuai dengan etika jurnalis. Nah, selanjutnya itu ada Investigation in Europe Newspaper. A case study on the war in Kosovo. Selanjutnya itu ada contoh dan hipotesis. Penelitian ini melibatkan 10 surat harian dari 5 negara Eropa, masing-masing dengan satu koran konservatif dan satu liberal. Mereka memilih artikel yang diterbitkan antara 17 dan 29 Maret. Total artikel adalah 897. Tujuannya adalah untuk menguji beberapa hipotesis terkait dengan cara pers Eropa melaporkan peristiwa. Hipotesisnya meliputi 1. Pers cenderung menulis lebih banyak artikel setelah dimulainya investasi bersenjata di Kosovo. Yang kedua itu fokus utama liputan adalah tentang NATO dan operasi militer di Kosovo. Yang ketiga itu ada pers mempersilahkan opini publik untuk menerima gagasan pengeboman, bahkan tanpa izin PBB dalam minggu sebelum dan sesudah dimulainya operasi militer. Yang keempat itu ada artikel sering menggunakan proses penyederhanaan dan kerangka dikotomis dalam deskripsi peristiwa, mengikuti metode Greimas. Yang kelima itu ada pers menggunakan banyak kiasan dalam bahasa mereka seperti metafora, eufemisme, dan lainnya. Yang keenam itu mereka menggunakan teknik persuasif seperti penyebutan nama untuk membangun citra sosial karakter yang terlibat. Yang ketujuh itu ada aspek emosional peristiwa ditekankan melalui gambar dan tata letak non-verbal. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana media melaporkan dan mempengaruhi pemahaman publik tentang peristiwa di Kosovo. Yang ketiga itu ada teknik-teknik persuasif di surat kabar. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Dan selanjutnya ada teknik-teknik persuasif di surat kabar. Ditemukan bahwa teknik persuasif digunakan sebanyak 425 kali dalam 897 artikel dengan menggunakan paling banyak menggunakan teknik penyebutan nama, kredibilitas sumber, bandwagon, dan teknik rasa bersalah. Terdapat penyebutan nama sebanyak 114 kali, diikuti juga dengan teknik transfer sebanyak 88 kali. Pada surat kabar Prancis, penyebutan nama tidak sesering pada koran-koran di Italia. Le Monde yang paling banyak menggunakan bahasa persuasif di antara surat kabar Prancis lainnya. Transfer dapat digunakan untuk membandingkan situasi Serbia dengan Kosovo. Teknik kredibilitas sumber sering digunakan oleh Le Figaro. Frankfurter Rundschau menggunakan teknik rasa bersalah. Boleh di next. Selanjutnya yaitu bab News Production in Contemporary Russia.
Yang pertama, masalah-masalah utama dalam studi media pasca komunis. Masalah utama dalam pendekatan ini adalah konsep-konsep deskriptif atau penjelasan digantikan dengan kategori preskriptif atau memerintah, sehingga berdampak pada melemahnya analisis masyarakat pada awal tahun 1990-an. Selanjutnya, gagasan tentang kekuasaan sebagai konsep pemersatu. Pendekatan dalam kekuasaan harus mempunyai dua ciri berikut. Di antaranya dapat mencakup pengaruh sosial yang berbeda, bukan hanya pemerintah saja, dan dapat diterapkan pada masyarakat sosial kontemporer yang berubah-ubah. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa produksi media dijadikan sebagai sistem interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki sumber daya tertentu dan membentuk praktik. Selanjutnya, keistimewaan pengaruh ekonomi. Agen ekonomi atau pemilik dan pengiklan merupakan diskusi publik pada awal pasca komunis. Pengaruhnya adalah menghapus satu-satunya penghalang bagi kebebasan, yaitu penyensoran. Ciri-ciri khusus kepemilikan media Rusia dengan mengenali perbedaan pemilik internal dan eksternal. Di Barat, kepemilikan eksternal berada di tangan negara, sedangkan kepemilikan internal dimiliki oleh pribadi. Namun di Rusia, hampir semua media dimiliki oleh pihak luar, termasuk media swasta. Di Saint Petersburg, selama masih ada dana, maka iklan masih akan terus mengudara dan terdapat sebuah iklan tersembunyi dengan cerita yang disebut zakas. Oke, selanjutnya di sini ada model diadik, yaitu pertukaran pasangan adalah jenis melodrama dan tidak adil dalam 3 hal. Pertama, karakter harus berpindah tempat dalam hubungan intra dan antar generasi dan terus bereksperimen dengan pasangan intim baru. Kedua, struktur hubungan berubah ketika para karakter bereksperimen dengan bentuk-bentuk pernikahan baru. Dan diadik menjadi 3 arah. Ketiga, struktur biologis itu sendiri terus menerus diciptakan kembali. Kemudian ada struktur kekuasaan. Yang ketiga, selanjutnya ada hubungan gender. Semua hubungan selalu berkonflik, seringkali dengan kekerasan ekstrim karena tidak ada yang bisa yakin dengan kekasihnya. Kemudian di sini ada dinding di internet, claims, kontroversi, and culture. Yang pertama adalah kode gender dalam mendukung teknologi. Kode gender dalam komputer muncul dengan cara yang sangat berbeda dan mengalihkan perhatian keadilan sejarah. Maskulinitas terkait dengan konteks industri militer. Ekspresi feminitas oleh para feminis dan peneliti pasar bahkan mungkin lolos dari kategori ini menghasilkan sepenuhnya kode identitas dan komunikasi manusia. Yang kedua ada kode gender dan internet feminitas. Beberapa studi pemasaran mengklaim menunjukkan bahwa perempuan lebih tertarik dibandingkan laki-laki dalam interaksi dan hubungan pribadi. Mereka berusaha membangun hubungan pribadi dengan situs dan merasa cenderung puas dengan komunitas online. Yang ketiga ada kode gender dan internet maskulinitas. Sisi feminis yang dominan mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK baru adalah bahwa teknologi tersebut didominasi oleh laki-laki. Kemudian ada kode gender dan internet atau cyberfeminisme. Cyberfeminisme adalah istilah untuk berbagai praktik akademis dan artistik yang berpusat di sekitar internet dan teknologi baru lainnya. Kemudian ada gender dan teknologi, konsep multidimensi. Klaim-klaim ini dibangun berdasarkan pemahaman parsial mengenai internet sebagai teknologi yang dibangun secara sosial. Klaim maskulinitas terletak pada momen desain, pengembangan, dan produksi, serta pada momen representasi. Boleh di next. Selanjutnya ada lifestyle segmentation. Lifestyle segmentation. Yang pertama itu ada perkenalan. Segmentasi gaya hidup adalah cara bagi perusahaan untuk memahami bahwa tidak semua pelanggan serupa. Ini membantu mereka membagi pelanggan menjadi kelompok kecil berdasarkan kesamaan dalam perilaku, karakteristik fisik, dan gaya hidup mereka. Fokus kita adalah pada gaya hidup yang membantu perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan yang lebih baik. Nah, yang kedua itu ada psikografis. Psikografis adalah istilah yang menggabungkan psikologi dan demografi. Ini membantu kita memahami perilaku konsumen dengan lebih baik daripada halnya menggunakan informasi demografi seperti usia atau lokasi. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan AIO. Aktivitas, minat, opini digunakan untuk memahami gaya hidup seseorang. Ini mencakup 3 hal. Yang pertama itu aktivitas. Aktivitas ini adalah apa yang seseorang lakukan dalam hidupnya, seperti pekerjaan, hobi, atau kegiatan sosial. Yang kedua itu ada minat. Minat ini mencakup apa yang menarik perhatian seseorang, seperti topik atau objek yang membantu mereka senang atau tertarik. Yang ketiga itu ada opini. Ini adalah pandangan atau keyakinan seseorang tentang berbagai hal, termasuk diri mereka sendiri, isu sosial, atau produk. Yang keempat itu ada pendekatan sistem nilai. Pendekatan sistem nilai ini digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai mempengaruhi cara orang bertindak dan hidup. Nilai adalah tujuan yang penting bagi seseorang dan mempengaruhi bagaimana cara mereka berperilaku. Salah satu cara mengukur nilai adalah dengan menggunakan survei nilai atau Gauge. Tetapi metode ini memiliki beberapa kritik. Meskipun demikian, nilai-nilai sangat penting karena mempengaruhi bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uang mereka, yang membentuk gaya hidup mereka. Gaya hidup ini didasari pada nilai-nilai yang dipahami oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Nilai-nilai ini bisa berubah seiring waktu, dan penelitian nilai membantu kita memahami peran penting mereka dalam kehidupan kita. Selanjutnya. Konteks konsumsi. Di Turki sejak awal tahun 1990-an muncul apa yang bisa disebut sebagai fashion hijab. Adalah hasil dari proses klarifikasi tersebut. Kami berpendapat bahwa praktik hijab tidak dapat dipisahkan dari pola konsumsi, komodifikasi, dan bahkan kesenangan serta ditentukan oleh tren pasar global dan lokal. Menanggapi tren ini, beberapa perusahaan pakaian di Turki telah menciptakan sistem bagi perempuan perkotaan kelas menengah dan atas yang dipaksa atau bersedia berpakaian sesuai prinsip Islam. Seiring dengan perubahan makna praktik hijab, perempuan muslim menjadi pusat dari semua perubahan ini. Peragaan busana dan desain hijab baru yang ditujukan untuk perempuan muslim kelas menengah perkotaan menunjukkan makna baru ini. Sebuah konteks konsumsi untuk praktik hijab yang mempengaruhi kebiasaan pembelian. Next. Fashion untuk berjilbab. Ada 2 tahap dalam evolusi periklanan fashion. Fase pertama bertepatan dengan perusahaan pakaian yang menemukan pasar potensial bagi perempuan berjilbab. Ciri paling khas dari iklan tahap pertama ini adalah menggunakan foto, bukan ilustrasi yang biasanya tidak menampilkan wajah perempuan. Kebanyakan perusahaan lebih memilih untuk mengungkapkan nama, alamat penjual, dan jenis produk yang mereka jual. Pada fashion hijab fase kedua ditandai dengan minat mengembangkan strategi pemasaran seperti branding dan image. Kebanyakan iklan menggunakan foto model melengkapi gambar dengan teks yang membedakan konsumen. Namun perbedaan tersebut erat kaitannya dengan komposisi masyarakat, yaitu persinggungan antara agama dan fashion. Diakui secara luas bahwa konstruksi identitas adalah sebuah negosiasi yang kompleks dan berkesinambungan. Sehingga meskipun masyarakat menggunakan berbagai elemen material dan budaya untuk memposisikan diri mereka pada tempat yang sesuai atau yang diinginkan, mereka juga menggunakan barang konsumsi seperti musik dan rekreasi. Next. Baik, begitu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar video kami.
Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.